Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Jaringan Komputer dan Kebijakan Keamanan. Hari ini, kita bakal membedah tuntas sebuah skill yang wajib banget dimiliki oleh setiap profesional IT, yaitu troubleshooting jaringan. Jujur deh rekan-rekan, berapa kali kalian ngabisin waktu cuma buat nyabut pasang kabel router tanpa tahu sebenarnya masalahnya apa? Ngelihat lampu merah kedap-kedip terus mikir, restart aja lah siapa tahu benar. Nah, di sesi kita hari ini, kita bakal ubah total kebiasaan itu. Oke, untuk capaian pembelajaran kita hari ini, ada 5 fokus utama ya, mulai dari pengantar troubleshooting jaringan, pendekatan model OC, langkah diagnosis bottom-up, masalah umum dan solusinya, sampai nanti kita bahas tools dan dokumentasi. Intinya, di akhir sesi, kalian dituntut buat bisa berpikir secara sistematis. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar troubleshooting jaringan. Yuk, kita samakan dulu persepsi soal aturan main dasarnya. Gini, troubleshooting itu ibarat detektif yang lagi mecahin kasus, harus sistematis dan logis. Ingat ya, tebak-tebakan itu musuh terbesarnya orang IT. Kalau jaringan lagi down, tugas kalian bukan menebak secara acak, tapi bener-bener nyari sumber masalahnya, bongkar akar penyebabnya, terus balikin jaringannya supaya optimal lagi tanpa buang-buang waktu. Lanjut ke bagian 2, pendekatan model OC. Biar nggak asal nebak, kita kan butuh sebuah kerangka kerja terstruktur. Nah, di sini ada 2 mazhab utama yang wajib kalian kuasai. Pertama, pendekatan bottom-up, alias dari bawah ke atas. Mulai dari urusan fisik kayak kabel, terus naik sampai ke level aplikasi. Ini andalan banget kalau koneksi kalian benar-benar mati total. Kedua, kebalikannya nih, top-down. Dari aplikasi turun ke kabel. Biasanya ini dipakai kalau misal, kok cuma aplikasi kampus yang nggak bisa dibuka, padahal koneksi buat yang lain lancar jaya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, langkah diagnosis bottom-up. Karena hari ini fokus praktikum kita ada di fondasi, kita bakal bedah tuntas metodologi bottom-up ini. Coba perhatikan alurnya. Ini benar-benar logis banget, kayak kita lagi manjat tangga model OSI. Kita mulai dari paling bawah. Routernya nyala nggak? Kabelnya nancep bener nggak? Kalau aman, kita naik level ke layer 2 dan 3. Komputernya dapat IP nggak nih? Habis itu baru kita tes ping. Kalau ping tembus, baru terakhir kita cek DNS-nya. Urutannya harus urut begini ya. Nah, ada satu red flag alias lampu merah di layer 2 yang sering banget kelewatan sama pemula. Kalau kalian cek IP, terus dapat angka awalan 169.254, stop di situ. Itu namanya APIPA. Komputer kalian ibaratnya lagi teriak-teriak ngasih tahu kalau dia sama sekali nggak bisa ngobrol sama router yang bagiin IP. Berarti masalahnya udah pasti di sekitar kabel atau DHCP servernya mati. Oke, tabel ini bisa kalian jadikan semacam cheat sheet ya. Ini langsung ngehubungin keluhan user sama tes apa yang harus kalian lakuin. Misal, user ngeluh, "Mas, lampu modemnya mati." Ya solusinya jangan malah ngetik-ngetik perintah di komputer dong, tapi langsung aja cek colokan listriknya. Simple, logis, dan tepat sasaran. Sekarang, kita ngerem dikit. Coba bayangin skenario ini. Sinyal Wi-Fi nyambung, di ping juga jalan, tapi loadingnya minta ampun lamanya. Kira-kira apa nih biang keroknya? Coba kalian tebak dulu dalam hati sebelum saya kasih tahu jawaban teknisnya. Kita masuk ke bagian 4, masalah umum dan solusinya. Mari kita terapkan teori tadi buat ngeberesin masalah sehari-hari yang sering bikin frustrasi. Jadi, kenapa internet bisa lemot? Penyebabnya macam-macam. Bisa jadi sinyal Wi-Fi kalian tabrakan sama Wi-Fi kosan sebelah. Atau jangan-jangan ada orang di jaringan yang lagi asik download file bergiga-giga. Tapi saran utama saya buat rekan-rekan, selalu isolasi masalahnya duluan. Coba colok komputer kalian langsung ke router pakai kabel LAN. Kalau pakai kabel ternyata cepat, fix. Masalahnya murni di Wi-Fi-nya. Tolong catat dan ingat prinsip emas ini baik-baik. Ubah satu hal dalam satu waktu. Kalau jaringan lagi lambat, terus kalian ganti kabel, nge-restart router, plus ngutak-ngatik DNS bebarengan di detik yang sama, terus tiba-tiba jaringannya jalan lagi. Pertanyaannya, dari 3 hal tadi, mana yang sebenarnya jadi solusi? Kalian nggak bakal tahu. Oke, masuk ke bagian kelima. Tools dan dokumentasi. Mari kita lihat senjata andalan kalian di layar command line interface. Anggap aja 4 mantra ajaib yang wajib kalian hafal di luar kepala. Ada ping buat ngecek konektivitas, ada yang balas nggak? Terus IP config buat ngurusin IP komputer. Ada tracer buat ngelacak rute paket data kita ini sebenarnya nyangkut di mana. Dan NS lookup buat ngetes apakah server DNS kalian berfungsi dengan benar. Satu hal lagi soal ping.
Ngeping itu ada aturannya loh, harus sistematis. Pertama, ping komputer kalian sendiri dulu di 127.0.0.1 buat mastiin network card-nya nggak rusak. Kalau aman, ping router lokal kalian. Lolos juga, baru deh kalian ping ke dunia luar alias internet. Misal ke 8.8.8.8. Biasakan membangun diagnosa dari dalam perlahan keluar. Nah, sampailah kita di poin yang membedakan antara amatiran dan profesional. Sekedar bisa benerin jaringan itu nggak cukup. Mendokumentasikan apa yang barusan kalian kerjakan, itu baru mental seorang engineer sejati. Bayangin, masalah yang sama muncul lagi, tapi kalian lupa kemarin cara benerinnya gimana. Itu namanya buang-buang waktu dan resource. Jadi saat turun ke lapangan nanti, pastiin kelima komponen ini kalian catat. Mulai dari gejala awalnya apa, langkah diagnosis apa aja yang udah dites, ketemu akar masalahnya di mana, solusinya apa, dan yang terpenting, buktinya kalau udah beres. Punya rekam jejak kayak gini bakal motong waktu perbaikan kalian secara dramatis untuk masalah-masalah di kemudian hari. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau menantang pola pikir rekan-rekan mahasiswa semua. Nanti kalau berhadapan sama masalah jaringan, tanya ke diri kalian sendiri. Apakah saya cuma mau nyabut dan nge-restart router buta-buta, atau saya bakal bertindak pakai logika sistematis layaknya seorang engineer profesional? Pilihan itu ada di tangan kalian. Terima kasih banyak atas antusiasmenya hari ini, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.